괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. menjadi komoditas andalan di Liga Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu pati sagu dijual sampai ke Singapura serta Malaysia. Berkat sagu, hingga pada masa itu bisa menikmati kemandirian pangan dan kemakmuran ekonomi. Bagaimana komoditas sagu di Kabupaten Lingga? Halo semua, video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait mata kuliah pembangunan pertanian berkelanjutan. Video kali ini bertemakan pembangunan komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dengan topik pembahasan menganalisis salah satu komoditas utama Kepri, yaitu sagu, dari sisi keberlanjutan produksi dan pemasaran. Poin pertama yaitu ada keunggulan lingkungan. Kekuatan sagu yang pertama adalah adaptasi lingkungannya. Berbeda dengan komoditas lain yang butuh pengolahan lahan insentif, sagu tumbuh subur di lahan rawa dan gambut yang basah. Lahan yang seringkali tidak cocok untuk tanaman lain. Secara ekologis, pohon sagu adalah pahlawan. Hutan sagu berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang efektif, membantu mitigasi perubahan iklim. Ia juga krusial dalam menjaga tata air, mencegah kekeringan, dan meminimalisirkan intrusi air laut di pesisir. Poin selanjutnya, tantangan produksi. Namun, keberlanjutan juga menghadapi tantangan. Siklus panen sagu yang mencapai 8 hingga 15 tahun menuntut perencanaan jangka panjang dari petani dan industri. Dari sisi ini, pengolahan masih banyak menggunakan metode tradisional yang seringkali menghasilkan rendaman rendah dan meninggalkan limbah cair. Pengolahan limbah ini mutlak harus ditinggalkan untuk menjaga ekosistem air. Poin selanjutnya yaitu aspek sosial. Sagu bukan hanya soal pati, ia adalah tumpukan ekonomi dan budaya bagi masyarakat adat, khususnya di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Keberlanjutan produksi harus menjamin peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, agar kearifan lokal dalam pengolahan sagu tetap terjaga. Poin selanjutnya yaitu nilai tambah dan diversifikasi. Keberlanjutan ekonomi sagu bergantung pada seberapa jauh kita bisa melakukan diversifikasi. Sagu tidak hanya papeda, tepungnya kini diolah menjadi mie, biskuit, dan bahkan sebagai bahan baku bioetanol dan plastik biodegradable. Inovasi inilah kunci untuk membuka pasar yang lebih luas dan stabil. Poin selanjutnya yaitu peluang pasar sehat. Di pasar global, sagu memiliki keunggulan yang unik dan diminati. Sagu adalah karbohidrat bebas gluten alami yang indeksnya glikemik yang relatif rendah. Fitur ini menjadikannya primadona di segmen konsumen sadar kesehatan. Namun, untuk bersaing di level ini, kita perlu mengatasi masalah rantai pasok. Infrastruktur transportasi dan lahan rawa ke pusat industri harus ditingkatkan. Dan yang terpenting, standarisasi mutu sagu harus diterapkan secara ketat. Poin selanjutnya yaitu menuju sagu yang bersertifikat. Langkah penting menuju pemasaran yang berkelanjutan adalah adopsi sertifikasi. Dengan adanya skema Sustainable Sagu, kita dapat meyakinkan konsumen global bahwa setiap produk sagu yang mereka beli tidak hanya berkualitas, tetapi juga diproduksi tanpa merusak hutan gambut dan mensejahterakan masyarakat lokal.
Poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sagu adalah komoditas strategis. Keberlanjutannya akan tercapai jika kita mampu menjaga keseimbangan antara ekologi lahan rawa dan efisiensi ekonomi modern. Kita merekomendasikan pertama, investasi pada litbang untuk meningkatkan rendemen dan pengolahan limbah. Kedua, kebijakan pemerintah yang menempatkan sagu sebagai komoditas strategi yang dilindungi. Dan yang ketiga, penguatan kemitraan antara petani, industri, dan konsumen. Jadi, mari kita dukung sagu pangan lokal yang ramah lingkungan sebagai jawaban kita untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다